terima kasih Mbak Sandika ya tadi. Oke, selamat pagi teman-teman semua. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat ya di pagi hari ini. Jadi di sini saya akan membawakan topik itu berjudul Securing Kubernetes Service Using OAuth 2 Proxy. Jadi ini juga bagian dari riset pribadi saya yang mungkin teman-teman tertarik bisa lanjut untuk mendengarkan sharing kali ini. Jadi sebelum saya mulai untuk ke materi, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Dewa Putu Prasama Hagangga. Teman-teman saya biasanya manggil saya Prasta karena nama saya sangat panjang ya. Jadi saya seorang cloud engineer di salah satu perusahaan cloud di Indonesia, yaitu di Boyer Technology. Kalau teman-teman pengen connect sama saya, bisa ke Telegram di @prastamaha, LinkedIn juga Prastamaha, atau ke email di prasta@bitech.id. Nah, jadi apa saja agenda kita kali ini? Yang pertama, apa itu OAuth 2 Proxy? Jadi di sini saya akan coba menjelaskan apa sih sebenarnya OAuth 2 Proxy itu, dan OAuth 2 Proxy itu bisa digunakan untuk use case apa saja sih sebenarnya. Nah, selanjutnya bagaimana OAuth 2 Proxy itu bekerja. Nanti akan ada gambarnya step by step bagaimana OAuth 2 Proxy itu dapat bekerja gitu. Nah, saat sudah kita tahu apa itu OAuth 2 Proxy dan bagaimana ia bekerja, selanjutnya kita coba akan implement OAuth 2 Proxy tersebut di atas Kubernetes. Nah, nanti kita lihat apa yang bisa dibuat sama OAuth 2 Proxy kalau kita implement dia di atas Kubernetes. Selanjutnya, nanti yang keempat, ada bagaimana cara mengkonfigurasi OAuth 2 Proxy di atas Kubernetes tersebut. Nah, kalau sempat, nanti kita coba quick demo, karena waktu kita sangat singkat ya pada sesi kali ini. Oke, yang pertama, apa itu OAuth 2 Proxy? Jadi kalau teman-teman belum kenal OAuth 2 Proxy, belum pernah dengar, nah OAuth 2 Proxy itu merupakan reverse proxy gitu. Seperti namanya reverse proxy, di mana reverse proxy ini memberikan kita autentikasi menggunakan satu provider. Nah, jadi use case-nya seperti ini mungkin. Jika teman-teman punya aplikasi dan aplikasi tersebut tidak punya fitur autentikasi ataupun autorisasi gitu. Jadi aplikasinya benar-benar cuma service, cuma bisnis service-nya aja, tidak ada fitur pengamanan untuk autentikasinya. Nah, dibanding teman-teman misalkan coding sendiri fitur autentikasinya, membuat fitur baru hanya untuk mengamankan aplikasi tersebut, nah teman-teman bisa menggunakan OAuth 2 Proxy ini sebagai third party untuk memanage autentikasi dan autorisasi menggunakan identity provider yang sudah ada. Identity provider itu apa? Maksud saya, itu adalah resource dari user, di mana user itu sudah memiliki account. Contohnya ada Google, ada GitHub, ada LinkedIn, ada Azure, dan masih banyak lagi ya. Selama identity providernya menggunakan protokol OAuth 2 dan OIDC atau OpenID Connect, reverse si OAuth 2 Proxy ini bisa berjalan. Nah, selain itu, OAuth 2 Proxy ini juga bisa memiliki fitur di mana difilter gitu, user yang bisa login itu siapa aja, bisa berdasarkan email misalkan, jadi cuma email tertentu yang bisa login, atau bisa berdasarkan domain, misalkan domain bitech.id gitu yang cuma bisa login, jadi domain di luar itu kayak Gmail itu nggak bisa login, atau berdasarkan grup. Ini biasanya spesifik sama providernya ya, sama identity providernya. Misalkan teman-teman pakai GitHub, nanti GitHub ada namanya GitHub organisasi, GitHub Orgs itu nanti teman-teman bisa spesifik cuman GitHub organisasi tertentu yang bisa login, atau juga bisa spesifik GitHub user tertentu. Bahkan bisa GitHub repo gitu. Oke, itu perkenalan OAuth 2 Proxy. Nah, sekarang bagaimana sih sebenarnya OAuth 2 Proxy itu bekerja? Jadi komponen OAuth 2 Proxy gampangnya, simpelnya ada 4. Yang pertama, si OAuth provider, atau bisa dibilang identity provider, lebih seringnya dikatakan kalau di OAuth 2 Proxy ini. OAuth provider atau identity provider ini yang seperti saya bilang tadi, ada GitHub, ada Google, ada Keycloak, ada LinkedIn, dan masih banyak lagi. Ada juga sisi user, ada juga dari sisi OAuth 2 Proxy itu sendiri sebagai reverse proxy, dan juga ada aplikasi yang ingin kita amankan di belakang OAuth 2 Proxy. Nah, jadi kita ada 2 view nih sekarang. Yang pertama view sebagai user biasa, dan juga ada view sebagai administrator yang mengkonfigurasi
si OAuth proxy dan aplikasinya. Nah, kalau kita sebagai administrator, tentunya kita konfigurasi ini, OAuth proxy-nya, kita perlu membuat yang namanya OAuth application di identity provider. Misalkan kita pengen pakai identity providernya yaitu GitHub. Nah, kalau kita pengen pakai GitHub, berarti kita login ke GitHub-nya, kita buat OAuth application. Nah, dari OAuth application itu nanti setelah kita buat, akan kita dapat yang namanya client ID dan client secret yang kita akan konfigurasikan di OAuth proxy. Nah, nanti itu juga bakal kelihatan di sesi bagaimana cara konfigurasinya. Nah, untuk flow-nya request itu sendiri bagaimana? Jadi dari kita anggap sekarang ini sudah terkonfigurasi semua ya. Nah, kalau kita sebagai view user biasa, nanti kalau dari user biasa, kita request yang pertama ke OAuth proxy. Jadi ini request-nya untuk mendapatkan aplikasi ya. Jadi kita request ke aplikasi tapi lewatnya ke OAuth proxy. Nah, setelah kita request ke aplikasi, si OAuth proxy akan ngecek nih, apakah request dari si user ini bawa cookie atau kosongan. Nah, jadi kan request dari si klien ini kan misalkan dari browser kan ada cookie-nya. Nah, misalkan tidak ada cookie dengan yang membawa token atau otorisasi gitu. Nah, OAuth proxy akan memberikan pesan redirect return ke klien untuk redirect ke salah satu identity provider yang sudah kita atur sebelumnya sama administrator di OAuth proxy. Misalkan tadi GitHub ya. Jadi redirect to OAuth provider berarti ini user akan di redirect ke GitHub. Yang di sini disuruh user untuk login dan consent. Nah, apa itu? Nah, nanti kayak gini di GitHub-nya, nanti user akan disuruh login, kita login di sini. Nah, setelah kita sign in, nanti akan ada consent page namanya. Nah, di consent page ini, user diberikan kesempatan sekali lagi untuk memeriksa. Jadi, apakah user itu akan authorize sama aplikasi OAuth proxy ini. Jadi, kita bisa lihat apa saja yang diminta sama OAuth proxy. Kayak nih, misalkan ada personal user data, yaitu email address, dengan mode read only. Nah, kalau misalkan kita setuju nih, kita bisa klik authorize. Nah, setelah di-authorize, nanti si out provider akan memberikan callback. Nah, callback itu menyuruh user untuk redirect ke OAuth proxy lagi dengan membawa authorization code. Nah, saat user di redirect sama si out provider atau identity provider, user nge-forward outcode ini, authorization code ini, menuju callback URL si OAuth proxy. Nah, karena si OAuth proxy mendapatkan callback, si OAuth proxy selanjutnya akan nge-request langsung ke identity provider untuk ngecek apakah sekarang ini OAuth proxy ini nge-request ke identity provider membawa client ID, ada client secret, sama authorization code yang diberikan sama si user. Nah, tujuannya apa? Agar si identity provider bisa mengidentifikasi siapa yang minta dan dari mana yang minta. Nah, saat si out proxy ini nge-request, berarti ini akan ditukarkan oleh token. Nah, saat divalidasi dan udah oke, nanti identity provider akan mereturn ID token dan akses token. Ini tergantung identity providernya juga ya. Tapi yang jelas dia juga harus mereturn ID token, di mana ID token ini berisikan data mengenai si user ini. Jadi misalkan username-nya siapa, emailnya apa, nah itu ada di ID token. ID token ini bentuknya JWT, yang nanti sebenarnya kita bisa parsing untuk melihat isi datanya. Nah, kalau si OAuth proxy ini sudah dapat token, nanti si OAuth proxy akan menyimpan token tersebut di station store. Nah, station store ini di OAuth proxy ada dua. Yang pertama itu secara default menggunakan cookie, dan yang kedua menggunakan Redis. Nah, kalau dia menggunakan cookie, OAuth proxy akan stateless beneran. Jadi token itu bakal di-forward lagi ke klien dan token ini akan disimpan di cookie-nya si klien. Nah, jadi beneran stateless nanti jadinya. Nah, sedangkan kalau misalkan dia menggunakan Redis, si token ini akan disimpan di Redis dan si OAuth proxy akan generate opaque token atau bisa kita bilang kayak random string gitu, yang nantinya akan di-forward ke klien. Yang selanjutnya, nah ini di-forward ke klien menjadi token, value token. Nama cookie-nya itu adalah
underscore out underscore proxy gitu. Secara default ya, ini juga bisa kita atur sebenarnya. Nah, itu berisikan value-nya token untuk autentikasi dan otorisasi. Nah, saat si klien sudah punya cookie nih sekarang di set di browsernya, nanti si klien atau si user ini akan request ke OAuth proxy lagi. Nah, di request tersebut si OAuth proxy ngecek, nah ternyata si user udah punya cookie nih sekarang. Nah, bakal setelah divalidasi tentunya bakal di-forward ke aplikasinya yang di upstream-nya OAuth proxy. Nah, setelah di-forward, nanti aplikasi beri respon, lalu responnya di-forward ke user lagi. Jadi, flow-nya sebenarnya seperti ini. Nanti kalau misalkan user request lagi, dan sekarang user sudah punya cookie dengan token yang valid, tentunya ini prosesnya nggak sepanjang ini lagi gitu. Nanti bakal langsung di-forward ke aplikasi. Oke, tadi kita sudah lihat implementasi si native-nya si OAuth proxy. Nah, bagaimana kalau kita konfigurasi dia di K8s atau Kubernetes? Jadi apa bedanya gitu? Nah, kalau kita konfigurasinya di K8s gitu, karena di sini kita punya yang namanya ingress gitu, ingress controller dan ingress resource yang di K8s. Nah, kita bisa menggunakan si OAuth proxy ini sebagai single sign-on gateway. Jadi seperti teman-teman kayak di Google, misalkan login ke google.com, sudah login di browser, nanti kalau misalkan akses YouTube nggak perlu login lagi, atau akses Google Drive nggak perlu login lagi gitu. Jadi idenya seperti itu. Nah, di sini komponennya sama, ada user, lalu ada identity provider. Nah, yang beda itu OAuth proxy. Itu kita deploy sebagai service di atas Kubernetes. Jadi di sini ada ingress-nya juga. Misalkan di sini oauth.example.com. Di sini dia ada aplikasinya di bawah, lalu OAuth proxy ini misalkan dia pakai backend-nya Redis gitu. Seperti ini. Nah, kita juga punya aplikasi kita yang berjalan di atas Kubernetes. Misalkan di sini aplikasi 1, di sini nggak punya fitur autentikasi gitu. Dan aplikasi 2 juga tidak punya fitur autentikasi. Nah, kalau kita pengennya saat kita mengakses aplikasi 1, aplikasi si Ingress atau Ingress resource ini akan mau-forward semua request-nya itu ke oauth.example.com dulu untuk divalidasi. Nah, itu sebenarnya itu saja sih yang berbeda dari native yang tadi. Jadi kalau kita lihat lebih dalam, jadi seperti ini. Nah, yang awal itu request-nya langsung ke aplikasi gitu, bukan ke OAuth proxy dulu. Nah, kalau saat dia request ke aplikasi, nanti si aplikasi akan nge-forward semua request-nya tersebut ke OAuth proxy. Ya kan dicek nih apakah ada cookie yang tersedia sama si klien. Nah, kalau tidak ada, dia bakal forward dulu ke OAuth proxy. Nah, setelah di forward, sebenarnya prosesnya mirip kayak tadi. Jadi kayak di redirect lagi si klien ke identity providernya. Ini misalkan GitHub tadi ya. Login dulu si klien disuruh ke GitHub sama consent authorize. Nah, setelah itu di redirect ke callback URL-nya OAuth proxy. Nah, setelah itu di forward authorization code-nya, lalu si OAuth proxy nge-exchange code-nya lagi dengan token. Nah, setelah dapat tokennya, si OAuth proxy akan simpan tokennya di session storage. Berarti ini Redis tadi ya, session storage-nya. Nah, setelah ada generate opaque token tersebut dikirimkan yang nomor 9, ini set cookie and redirect to set cookie. Berarti ini si klien di set cookie dengan token value-nya dan lalu di redirect ke aplikasi sebelumnya. Yang pertama itu request ke sini kan ya, berarti dia bakal di redirect nanti ke aplikasi 1. Nah, kalau selanjutnya klien mau request ke aplikasi 2, klien udah nggak usah lagi login gitu. Karena si klien sudah memiliki cookie atau token pada browsernya. Oke, ini ada selanjutnya mungkin useful endpoints ya. Ini di OAuth proxy sendiri, dia memiliki beberapa endpoint yang mungkin kalau kita mau pakai, kita harus juga tahu gitu. Nah, yang pertama ada /OAuth2/sign-in. Ini di mana path untuk kita login. Nah, kalau kita misalkan akses ini, nanti kita akan di redirect ke login page. Nah, login page-nya itu tergantung identity provider apa yang kita gunakan. Kalau tadi misalkan GitHub, berarti nanti kita akan di redirect ke GitHub. Selanjutnya ada OAuth2/signout. Nah, ini sebenarnya untuk logout.
logout-nya itu sebenarnya si OAuth to proxy itu clear session cookie. Jadi dia nge-clear cookie yang ada di browser si klien. Jadi bukan beneran logout dari identity provider. Jadi teman-teman kalau beneran mau logout sepenuhnya, teman-teman juga harus logout dari identity provider. Misalkan kalau tadi pakai GitHub, teman-teman juga harus pakai GitHub, logoutnya di GitHub gitu. Kalau misalkan cuman sign out, lalu kita akses lagi, sebenarnya kita nggak usah login lagi juga ke GitHub, karena sebenarnya GitHub kita sudah login di awal. Selanjutnya ada /OAuth2/userinfo, di mana ini akan mereturn user info kita. Setelah kita login, kita bisa akses ini. Kita akan cek kita login sebagai siapa. Misalkan nanti ini mungkin isinya akan username atau emailnya dengan format JSON ya. Nah, setelah itu ada /OAuth2/callback. Nah, yang tadi kan saya sempat singgung callback ya. Kalau nggak salah di step nomor 5 ini. Jadi sebenarnya out provider ini akan nge-redirect si user ke callback. Si callback URL-nya OAuth to proxy. Nah, default-nya itu OAuth to proxy callback URL-nya ada di /OAuth2/callback. Jadi nanti waktu kita setting OAuth to proxy, kita pakai URL ini. Ada juga /ping ini untuk ngecek health check. Kalau kita di Kubernetes, kita bisa gunakan labnef probe misalkan untuk ngecek si OAuth ini beneran berjalan. Nah, ada juga di /OAuth/out ini untuk ngecek apakah user sudah terautentikasi. Sedangkan /OAuth2/start ini untuk redirect user ke OAuth circle. Jadi kayak sign in dulu, setelah sign in lalu redirect klien ke aplikasi gitu. Nah, bagaimana sebenarnya cara konfigurasinya OAuth to proxy ini di atas Kubernetes? Sebenarnya saya sudah sempat nulis di Medium saya di https medium.com/prasamaha dengan judul Implement OAuth to Proxy on Kubernetes. Nah, ini teman-teman juga bisa pakai QR code ini untuk scan untuk menuju ke blog saya. Tapi di sini saya akan coba jelaskan sedikit gambarannya. Nah, yang pertama, kita sebagai admin atau yang punya aplikasi, kita register dulu nih di identity provider apa yang mau kita pakai. Misalkan tadi kan GitHub. Jadi kita ke GitHub, kita ke menu setting, developer setting, lalu ke new OAuth app. Nah, di sana kita buat app baru, lalu kita kasih nama aplikasinya. Di sini bebas sebenarnya. Ada juga home page URL-nya, ini yang page-nya OAuth to proxy. Dan juga yang paling penting sebenarnya yang callback. Nah, di sini agar kita si identity provider tahu forward authorization code itu kemana. Jadi kita butuh yang namanya callback URL. Nah, secara default, tadi yang saya bilang, OAuth to proxy ada di /OAuth2/callback. Nah, setelah nanti kita register, nanti bakal kita ada yang namanya client ID dan client secret. Nah, client ID dan client secret ini kita simpan untuk selanjutnya kita pakai untuk konfigurasi OAuth to proxy. Nah, di Kubernetes, nanti kita yang pertama kita buat dulu secret untuk menyimpan client ID dan client secret tadi. Misalkan di sini namanya OAuth to proxy dash secrets gitu. Nah, dari literal kita ambil client ID, berisikan client ID yang tadi, yang ini. Dan ada juga client secret, berarti yang ini client secret yang tadi. Dan juga ada cookie secret, ini untuk encrypt cookie yang bakal dikasih ke klien. Kita ini sebenarnya cuma random string aja. Nanti kita bisa generate dia pakai komen yang di atas ini, pakai Python gitu. Nah, setelah kita buat secretnya, kita buat OAuth to proxy-nya. Nah, kebetulan di sini saya pakai Helm untuk deploy OAuth to proxy-nya. Sebenarnya kita bisa gunakan manifest biasa, cuman karena biar lebih gampang, di sini saya pakainya Helm. Nah, di sini kita buat file values-nya. Nah, di file values ini kita config existing secret, kita gunakan secret yang tadi. Setelah itu kita berikan extra argumen di mana ada whitelist domain. Nah, whitelist domain ini merupakan domain kita. Biasanya domain public ya, berarti ini merupakan domain yang bakal di whitelist oleh OAuth to proxy, sehingga OAuth to proxy bisa men-redirect request nanti ke domain atau subdomainnya. Jadi ini semua subdomainnya udah di atau di whitelist. Ada juga cookie domain, ini sama kayak whitelist domain. Dan juga provider nih.
Tadi kan saya bilang pakai GitHub, jadi providernya saya gunakan GitHub. Jadi banyak providernya, teman-teman bisa cek langsung di dokumentasi resminya Auth2 Proxy. Nah, di GitHub saya misalkan pengen strict yang bisa login cuman GitHub user. Misalkan saya bisa gunakan ekstra argumen GitHub user, misalkan Prastamaha. Jadi akun GitHub saya namanya Prastamaha. Atau berdasarkan GitHub organisasi. Misalkan di sini GitHub org, namanya misalkan organisasinya apa gitu. Nah, ada juga session storage yang tadi saya sempat jabarkan. Dia bisa menggunakan cookie, bisa menggunakan Redis. Nah, kalau kita menggunakan Redis, kita perlu konfigurasi. Sedangkan kalau kita tidak menggunakan Redis gitu, kita pakai default, berarti ini kita tidak usah konfigurasi. Selanjutnya ada Ingress. Nah, Ingress ini kita yang cukup kita konfigurasi sebenarnya hostnya di mana. Jadi di sini saya pakai out.example.com misalkan, dan juga karena di sini saya ada cert manager biar HTTPS bisa kita sertakan juga di annotation. Ya sebenarnya itu aja sih yang perlu kita konfigurasi. Tinggal kita misalkan kita mau deploy-nya di NS terpisah, bukan NS default. Jadi kita buat NS-nya dulu, namespace-nya, lalu kita tinggal add repo-nya si Auth2 Proxy. Kita update helm repo-nya, lalu kita tinggal install di namespace Auth2 Proxy dan dengan values yang tadi, berarti auth2.proxy.values, file yang ini. Nah, setelah itu, ini berarti setelah sampai ini, OAuth seharusnya sudah berjalan. Nah, kalau kita pengen buat aplikasinya, di ingress-nya nih, ingress aplikasi, seperti contoh di gambar tadi, berarti app1. Nah, di app1 ini, kita menggunakan, kita sebenarnya cuma perlu menambahkan annotation baru gitu. Nah, annotation-nya itu adalah ingress kubernetes.io/auth URL dan ingress kubernetes.io/auth sign in. Jadi yang penting sebenarnya kita nambahkan dua annotation ini. Nah, seperti yang kalau ingress resource di bawahnya ini bebas ya. Misalkan hostnya itu ke app1.example.com, lalu service backend-nya ke service apa. Nah, bedanya apa yang dua ini? Kalau yang auth URL itu dia ngecek. Jadi kan ada request masuk ke ingress ini, ke aplikasi ini, dia bakal cek apakah pertama kali request-nya akan diarahkan ke sini. Apakah request tersebut sudah terautentikasi dan terautorisasi atau belum. Nah, kalau belum, dia bakal ke URL si auth sign in ini. Jadi kita akan disuruh sign in menggunakan metode Auth2 Proxy itu. Nah, mungkin masih ada waktu sedikit, saya coba demokan seperti apa jadinya. Jadi di sini tadi kan domain saya .example.com ya, karena saya punya domain sendiri prastamaha.com. Jadi sebenarnya tinggal diganti example.com jadi prastamaha.com. Nah, jadi saya sudah punya aplikasi OAuth sebenarnya. OAuth.prastamaha. Jadi OAuth saya jalannya di sini. Di OAuth.prastamaha.com. Nah, kalau saya juga punya aplikasi di app1.prastamaha.com. Nah, app1 ini cuma aplikasi dummy, cuma NGX biasa gitu untuk testing. Nah, kalau saya akses, nah saya bakal disuruh login dulu nih ke GitHub. Nah, kalau kita udah login, misalkan kita login pakai username saya, kita sign in. Nah, lalu kita bakal diarahkan, nah ini langsung saya diarahkan ke aplikasinya ya. Saya nggak consent page, kenapa? Karena sebelumnya saya sudah pernah login menggunakan akun itu. Jadi saya nggak perlu authorize lagi. Nah, kalau misalkan nanti kita lihat di inspect di application cookie, nah di sini ada cookie yang tersetting nih. Di cookie ini ada namanya _auth2_proxy dengan value-nya itu random string tadi, karena saya menggunakan Redis. Nah, kalau misalkan saya akses app2 di app2.prastamaha.com, nah di sini saya HTTPD dummy juga, ini saya langsung login. Jadi saya nggak perlu login lagi gitu ke GitHub. Jadi implementasi single sign-on-nya seperti itu. Oke, waktu saya tinggal 1 menit ya. Oke, kalau gitu saya serahkan lagi ke Mbak Sartika.
Oke, Pak Sandika ya, halo. sorry. Oke, Halo, Mbak. nggak apa-apa, namanya juga baru kenal ya. Oke, Iya. Mas Prasta terima kasih nih sudah memberikan pemaparan kepada kita semua. Sebenarnya kita waktunya masih ada kurang lebih selama 5 menit, buat Oh, para partisipan, kalau ada yang mau bertanya bisa langsung ke Mas Prasta, bisa langsung tulis di kolom komen, nanti Mas Prasta akan menjawab. Mungkin kurang lebih Mas Prasta akan standby ya di sini ya? iya boleh, Mbak. Nanti Boleh. mungkin Atau kalau mau ikutin teman-teman juga nih door prize? wah, kebetulan saya belum COA, jadi mungkin saya Oh ikutan ya. gitu. Oke oke. Oke siap. Terima kasih sekali lagi, kepada Mas Prasta Maha ya, yang sudah Iya, memberikan pemaparan materinya yang sangat luar biasa. Dan sekali lagi kepada para partisipan semuanya yang telah mengikuti atau yang hadir saat ini di acara kita pada siang hari ini, bisa langsung bertanya kepada Mas Prasta, bisa langsung tulis pertanyaannya di kolom chat ya. Oke deh kalau gitu kita, mungkin sudahi ya Mas Prasta, terima kasih sekali lagi atas oke, Mbak. kehadirannya, sangat luar biasa, pemaparan materinya tadi sangat singkat, jelas, dan sangat mudah dipahami. Mudah-mudahan kita akan ketemu di lain kesempatan. Tapi tenang aja teman-teman, tenang aja guys, karena Mas Prasta masih hadir di sini ya. Jadi kalau ada yang mau tanya-tanya, silahkan tulis di kolom komentar ya, nanti akan dijawab langsung sama ahlinya. Dah Mas Prasta, thank you.